Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, namun kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pada bab awal dari Injil ini, penginjil Yohanes telah mengisahkan bahwa Yesus sejak awal mula adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin. Yesus memberitahu kepada orang-orang Yahudi tentang siapa Dia. Yesus menekankan bagaimana orang-orang Yahudi mencari di tempat yang salah tentang makna hidup yang sesungguhnya. Yesus menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi memiliki mentalitas buta. Semua tanda atau mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus, kesaksian Yohanes, dan tulisan-tulisan dalam kitab suci mestinya membuat mereka waspada dan menyadari bahwa Yesus telah diutus oleh Allah Bapa. Bahkan Bapa sendiri telah memberikan kesaksian tentang Yesus, meskipun itu belum dilihat secara langsung oleh sebagian orang Yahudi. Dalam keempat Injil dikatakan tentang kesaksian tersebut, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Tetapi pemikiran orang-orang Yahudi tertutup
dan tidak mampu memahami semua kesaksian tentang Yesus. Mereka kekurangan cahaya untuk mengerti dan mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi pada dasarnya tidak menerima kehadiran Yesus di dunia ini. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, apalagi sebagai anak Allah. Bagi mereka mustahil Yesus yang adalah anak tukang kayu, lahir dari Maria yang mereka kenal, menyebut dirinya sebagai anak Allah. Mereka menuduh Yesus telah menghujat Allah, dan karena itu mereka berkeras hati untuk berusaha mencari celah dan kesempatan untuk membunuh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pertanyaan bagi kita, apakah kita masih percaya dan terbuka pada Yesus? Atau kita hanya percaya dan terbuka pada Yesus di saat kita mengalami kegembiraan, kebahagiaan, dan berkat dalam hidup kita? Namun ketika kita berada dalam situasi sulit, sakit, mungkin kita tidak senang lagi dengan Yesus. Mungkin kita akan bertanya, mengapa sakit atau penderitaan ini terjadi pada saya? Kita marah pada Tuhan karena merasa Tuhan tidak mencintai atau Tuhan bersikap tidak adil dalam hidup kita. Karena itu menjadi sangat penting bagi kita dalam masa Prapaskah ini, di saat kita sakit atau menderita, kita menjaga pikiran dan hati kita supaya tetap terbuka dan percaya pada Yesus sebagai Tuhan. Meskipun kita mungkin tidak mengenali kehadirannya saat ini, namun pada saatnya kita akan melihat bagaimana Yesus menyertai, memberkati, dan mencintai kita. Semoga Tuhan memberkati dan menerangi hati dan budi kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.